Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita tengah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang dimana dikatakan awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan merupakan ampunan. Akan tetapi banyak di antara kita yang masih melalaikan bulan suci Ramadan. Maka sungguh rugi bagi kita apabila kita tidak memperbanyak amalan ibadah kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Semua amalan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sunnah dilipat gandakan menjadi pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini. Maka Sayyidina Mas'ud pernah mengatakan, waktu yang paling aku sesali adalah apabila matahari terbenam sedangkan amalku tidak bertambah sedikit pun, padahal aku tahu umurku makin berkurang. Maka oleh karena itu, dalam rangka momentum di bulan suci Ramadan ini, sudah sepantasnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan hati kita daripada dosa-dosa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak memperbaiki diri kita di bulan suci Ramadan ini, maka di bulan mana kita harus memperbaiki diri kita? Karena hakikat kita keluar di bulan suci Ramadan ini adalah hati kita sudah bersih daripada dosa-dosa dan maksiat, dan hubungan kita semakin membaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan diri kita ini merugi di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan ketika keluar bulan suci Ramadan, kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas." Dahulu para ulama-ulama salaf sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka telah menata niat-niat mereka masing-masing untuk memperbanyak ibadah di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, dan menghidupkan malamnya dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti qiyamul lail, tahajud, terutama membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati," barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka ia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'iyya fil jannah, maka ia akan bersamaku dalam surga. Dan di hadis lain mengatakan, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati," barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahid, maka baginya adalah pahala 100 orang mati syahid. Maka sudah sepantasnya di bulan suci Ramadan ini kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah mati li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, beliau menghatamkan Al-Quran ketika tawaf. Bahkan semalam suntuk hanya dengan melakukan 2 rakaat salat, beliau mampu menghatamkan Al-Quran. Dan ada salah seorang yang bertanya kepada ulama, bagaimana keadaan ulama salaf dulu dengan Al-Quran? Lalu dijawab oleh ulama tersebut, seperti keadaan kalian memegang HP kalian. Bagaimana tidak demikian, yang kita selalu membawa HP dalam keadaan apapun, ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur, ataupun ketika berpergian, kita tidak pernah lepas yang namanya memegang HP. Begitupun ulama para salaf, beliau tidak pernah meninggalkan daripada memegang Quran. Diceritakan di dalam sebuah kitab Fawaidul Mukhtarah, seorang imam yang bernama Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Jadi beliau ini pernah tidak membaca Al-Quran di siang bulan Ramadan. Maka salah seorang bertanya kepadanya, "Wahai imam, orang-orang menghabiskan waktunya di siang bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, sedangkan kenapa engkau tidak demikian, wahai imam?" Lalu beliau menjawab, "Karena dengan banyaknya aku membaca Al-Quran dan dekatnya hubunganku dengan Al-Quran, sehingga menimbulkan rasa manis yang aku rasakan di dalam mulutku. Maka aku takut hal tersebut akan membatalkan puasaku, sehingga aku meninggalkan membaca Al-Quran di siang bulan Ramadan,
dan menghabiskan bersamanya di malam hari. Kisah-kisah semacam ini sebenarnya banyak sekali. Jika engkau ingin menjadi orang yang hubunganmu dekat dengan Allah, maka ikutilah beliau. Jika engkau ingin menjadi orang yang bisa mengatur waktu dengan baik, maka contohlah beliau. Karena beliau merupakan sebaik-baik contoh pada zaman ini. Al-ulama warasatul anbiya. Sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirham. Maka sesungguhnya para nabi tidak mewariskan daripada harta. Wa innama warasul ilm, akan tetapi mewariskan daripada ilmu. Dan semoga kita di dalam bulan suci Ramadan ini termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam hakadha minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.